Halo, selamat malam pemirsa. Baru-baru ini publik dihebohkan dengan acara Forum Perangkat Desa yang mengatasnamakan Desa Bersatu yang turut mengundang salah satu cawapres. Diduga kuat adalah acara itu sebagai bentuk dukungan para perangkat desa kepada salah satu paslon untuk Pilpres mendatang. Bukankah perangkat desa seharusnya bersikap netral dalam Pilpres? Lalu di mana ketegasan Bawaslu dalam kasus ini? Itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, Netralitas Demi Pemilu Berkualitas. Bersama saya, Afiani Malik. Netralitas demi pemilu berkualitas. Netralitas ialah persoalan laten Saban negeri ini menggelar hujatan demokrasi, baik pemilu maupun pemilihan kepala daerah. Pun dengan hajatan kali ini, netralitas konsisten menjadi ancaman bagi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Ancaman itu bahkan lebih mengkhawatirkan ketimbang yang sudah-sudah. Negara sebenarnya sudah menggariskan bahwa pemilu mutlak steril dari keberpihakan mereka yang tidak boleh berpihak. Mereka, para pengelola negara, wajib netral, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak pula dukung sana, dukung sini. Mereka yang wajib netral tentu saja TNI dan Polri. Larangan berpihak juga dilekatkan kepada aparatur sipil negara. Namun faktanya, larangan sekadar larangan. Aksioma bahwa di negeri ini larangan dibuat untuk dilanggar terus terbukti. Tak sedikit pelanggaran netralitas yang sudah dan akan dilakukan ASN di pemilu 2024. Data yang disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Heri Wiranto, mengonfirmasi hal itu. Mengutip data Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN per September 2023, terdapat 122 ASN yang dilaporkan, 65 diantaranya telah terbukti melanggar dan dikenai sanksi. Serta 48 orang ditindaklanjuti pejabat pembina kepegawaian dengan penjatuhan hukuman. Disebutkan pula, sepanjang Agustus hingga Oktober 2023, Badan Pengawas Pemilu telah menangani sekitar 11 kasus pelanggaran netralitas itu. Sekilas, jumlah tersebut terbilang kecil, apalagi jika dibandingkan dengan total ASN di Indonesia yang lebih dari 4,2 juta orang. Akan tetapi, satu saja pelanggaran yang dilakukan oleh ASN dalam pemilu sejatinya merupakan persoalan besar, sangat besar. Layak pula dicatat, saat ini pemilu 2024 belum memasuki kampanye, tapi sudah cukup banyak ASN yang melanggar. Mereka berkampanye di media sosial, membuat atau membagikan atau menyukai unggahan, memberikan komentar, serta bergabung dalam grup atau akun pemenangan peserta pemilu. Semua itu perbuatan terlarang tetapi tetap dilakukan. Kenapa ASN harus netral dalam pemilu? Yang pasti agar pemilu bisa berlangsung jurdil. Di samping itu, ASN adalah pelayan masyarakat yang pantang membedakan latar belakang apapun, termasuk politik. ASN juga mengendalikan sumber daya negara sehingga akan kacau jadinya jika mereka berpihak pada calon tertentu. Kenapa bisa banyak ASN yang berpihak? Yang jelas karena tidak ada sanksi yang bisa membuat pelanggar kapok. Penerapan sanksi terbilang ringan, ancaman pidana ibarat bertukar beruk dengan ciga. Sama saja. Masih banyaknya ASN yang tak netral juga akibat lemahnya pengawasan. Lebih celaka lagi, mereka yang semestinya mengawasi netralitas justru menjadi biang ketidaknetralan. Mereka para pejabat atau kepala daerah yang lahir dari rekomendasi partai politik tak jarang mengintervensi anak buah untuk berpihak, untuk mendukung pilihannya. Kejahatan demokrasi ini pun diduga sudah terjadi di sejumlah daerah. Netralitas ASN bisa ditegakkan jika pimpinan netral. Disitulah pentingnya peran para pejabat, termasuk orang nomor 1 di negeri ini. Jika mereka saja tak netral, masih ingin cawe-cawe, sulit kita berharap netralitas menjadi panglima. Pelanggaran terhadap netralitas hanya bisa ditekan jika hukuman bagi para pembangkang benar-benar menjerakkan. Disinilah ketegasan Bawaslu dan pihak-pihak terkait dibutuhkan. Pemilu akan berkualitas jika prinsip netralitas ditinggikan, menjadi tugas mereka yang berkuasa untuk memastikannya.
Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini, netralitas demi pemilu berkualitas. Sudah bersama dengan saya Ketua Dewan Redaksi Media Group, Bang Elman Saragih. Bang Elman, selamat malam. Malam, Babi. Bang Elman, dari setiap pemilu ya, kita selalu menggaungkan netralitas ASN. Sebenarnya Bang Elman, mengapa penting bagi ASN untuk netral dan apa dampaknya jika ternyata ASN ini nakal dan bermain mata, terutama dengan salah satu paslon? Kalau mau pemilu itu berwibawa ya, dan hasilnya diterima secara masyarakat menerimanya dengan gegap gempita, riang gembira, ya salah satu kunci utamanya adalah netralnya penyelenggara pemilu, netralnya penyelenggara negara, ia presiden, ia menteri, ia gubernur, ia bupati, ia wali kota, ia TNI, ia Polri, ia ASN. Kalau semuanya ini melanggar, ia penyelenggara pemilu, ia penyelenggara negara melanggar, curang, dan melanggar aturan, ya pastilah hasil pemilu itu pasti akan tidak diterima. Siapapun pemenangnya, rakyat tidak akan mau terima. Inilah hasil pemilu yang curang. Oleh karena itu memang semuanya harus menjaga, mulai dari presiden terutama. Karena dia pucuk pimpinan. Jadi kalau presiden itu netral, saya pasti jamin TNI Polri pasti netral. Saya pasti jamin para menteri, para dirjen netral. Gubernur, bupati, wali kota netral. ASN pasti netral. Ikut netral. Pasti. Tapi Bang, yang kita lihat malah kejadian saat ini banyak kejadian yang tidak menghiraukan himbauan termasuk juga aturan untuk menjaga netralitas itu. Bagaimana? Sementara Bawaslu dikatakan lambat untuk bergerak. Satu persatu deklarasi dari pihak yang harusnya netral sudah terjadi. Nah, itulah sebetulnya yang utama Mbak Pia. Wasitnya. Wasitnya di sini kan Bawaslu kan. Itu kan yang utamanya kan Bawaslunya sebenarnya. Sepanjang Bawaslu itu melempem, sepanjang Bawaslu itu tidak tegas, ya bagaimana bisa kita harapkan ASN atau penyelenggara negara netral? Karena dia pikir udahlah, Bawaslu juga pura-pura nggak lihat kok, Bawaslunya juga tidur, Bawaslu juga tidak akan mampu bertindak tegas. Itu kan kelihatan. Kita lihat misalnya soal baliho misalnya kan kita bisa lihat bagaimana peran Bawaslu yang sepertinya tidak tegas. Yang tebang pilih juga tebang ya Bang pilih, ya? Kan? Ini kan fakta Mbak Api. Iya. Jadi coba kita lihat seperti kemarin misalnya itu. Banyak contoh lah. Kemarin ada acara Desa Bersatu yang ternyata mengundang hanya satu kandidat. Yang datang pada acara itu adalah cawapres nomor urut 2 dari Gibran Raka Buming Raka. Dan tahu sebenarnya bahwa acara itu ada nuansa untuk deklarasi dukungan antara ASN dengan kandidat, kan harusnya sama-sama menjaga nih Bang, tapi sepertinya mereka cuek aja gitu, nekat bahkan. Ya sebetulnya kan kejadian kemarin itu Desa Bersatu itu pertama itu kan temuan. Jadi Bawaslu sebetulnya tidak perlu menunggu aduan. Laporan. Tidak perlu menunggu laporan, nggak perlu, karena itu peristiwa. Masa Bawaslu tidak ada di Jakarta? Memang pada saat itu Bawaslu tidur? Kan nggak mungkin. Dan udah viral kok Bang. Nah sudah viral. Kedua, sebetulnya paslon itu juga harus sadar. Menjaga diri. Ini patut nggak atau tidak patut untuk dihadiri. Ini cenderung melanggar atau tidak melanggar. Nah ketika ada abu-abu, ketika ada keraguan, mestinya paslonnya juga harus menjadi teladan. Ini jangan. Saya tidak mau menjerumuskan ASN, perangkat desa untuk tidak netral. Nah ini sebetulnya diharapkan keteladanan, jiwa besar paslon dan juga jiwa besar ya artinya partai politik yang mendorongnya kan gitu kan, yang mengusungnya. Ini sebetulnya kan kita ini harus sama-sama, Mbak Api. Iya presiden, iya penyelenggara pemilu, ya semuanya termasuk partai politik, termasuk paslon harus sama-sama memahami apa akibat kecurangan, apa akibat pelanggaran peraturan pemilu, apa akibat kalau ASN tidak netral, penyelenggara pemilu tidak netral. Mereka mesti tahu.
Tapi tetap nekat ya Bang. Tapi kita lihat dulu ada pernyataan dari Menteri Desa Abdul Halim Iskandar berikut ini. Kepala desa dan juga perangkat desa nih kalau dalam pemilu itu gimana? Harus netral atau? Harus netral. Harus netral. Iya, makanya dia kemudian KPPS itu kan dari mereka sebagian besar. Ya itu harus netral, loh enggak bahaya itu. Tapi tetap boleh punya hak pilih ya? Oh iya, semua punya hak pilih. Kecuali TNI kan. Apa? Datang kampanye kita boleh? Enggak boleh. Kalau berarti mobilisasi juga nggak boleh, Gus? Nggak boleh. Oh, nggak boleh. Itu ada sanksi, kalau dari PDTT ada upaya nggak sih untuk menjaga Ada netralitasnya? Mendagri. Oh, di Mendagri ya? Oh. Kita tidak punya kewenangan di perangkat desa. Oh, kalau... Bang Elman, jelas Menteri Desa mengatakan apapun yang berkaitan dengan kegiatan politik, terutama masa pemilu kan tidak boleh ikutan lah SN ini. Apalagi urusan mobilisasi. Kejadian yang kemarin kan bisa dikategorikan sebagai sebuah mobilisasi untuk mendukung salah satu paslon. Nah, menarik juga tadi Menteri Desa mengatakan bahwa proses sanksi aparatur desa atau perangkat desa itu ternyata di bawah Mendagri. Jadi makin lama saja nih proses sanksi jika ternyata memang harus diberikan kepada pihak yang melanggar aturan. Sebetulnya gampang aja ini, Api. Daripada kita siapa yang bertanggung jawab, Mendagri atau Menteri Desa. Kalau Presiden mau, Presiden panggil kedua-duanya, tindak ini. Karena ini tidak netral. Bahaya ini. Saya tidak mau pemilu ini dianggap tidak jurdil. Ya. Mestinya kan Presiden kan berkepentingan. Semua kita berkepentingan. Tidak hanya Presiden loh. Seluruh rakyat Indonesia berkepentingan supaya hasil pemilu itu legitimate. Ya. Itu sebetulnya persoalan pokoknya kan. Okay. Jadi kita sama-sama menjaga lah. Jadi jangan juga ada pembiaran. Nanti Mendagri, Menteri Desa, kembali lagi Mendagri, Menteri Desa datang Bawaslu, itu di pingpong saja sampai akhirnya sampai tidak ada selesai sanksi. Pemilu. Habis pemilu, ya sedang kita Proses. sedang proses nih. Apa gunanya? Oke, Bang Elman, kita harus jeda. Nanti kita akan lanjutkan pembahasan netralitas demi pemilu berkualitas usai yang satu ini. Tetaplah bersama kami. Terlihat bahwa ada semacam upaya yang dengan sengaja terstruktur dan sistematis yang dibuat oleh kawan-kawan ASRI ini, ya, para perangkat desa yang memang dimobilisasi oleh Pak ASRI. Nah, oleh sebab itu Bawaslu harus segera mengklarifikasi tidak hanya kepada panitianya, tetapi termasuk tim-tim yang dianggap terlibat di dalam situ. Segera diklarifikasi dan diperiksa. Jika memang terbukti terdapat pelanggaran menyangkut tentang aktivitas yang dilakukan itu, maka tidak ada salahnya Bawaslu segera menjatuhkan sanksi yang tepat. Ya, sekali lagi sanksi yang tepat kepada baik tim maupun kepada pasangan calon yang bersangkutan. Gitu, Mbak. Ya, baik, kami lanjutkan. Bang Elman, tadi Pak Nasrullah menjelaskan bahwa sepertinya memang ini bukan spontanitas, terlihat terstruktur dan terorganisasi gitu. Upaya mobilisasi dan juga deklarasi dukungan terhadap salah satu paslon. Sejauh apa kita masih bisa berharap ke Bawaslu? Termasuk juga, perlukah ternyata paslon yang datang ke acara yang bernuansa deklarasi dukungan dari pihak yang seharusnya netral juga disanksi? Mestinya kalau paslonnya bijaksana, sebetulnya sebaiknya dia terlebih dulu nanya kepada Bawaslu. Ada undangan dari sejumlah yang menamakan dirinya Desa Bersatu. Boleh nggak saya hadir? Mestinya kan begitu kan? Kan ini kan untuk apa? Untuk memastikan dan untuk menjaga dirinya juga bahwa dia tidak memanfaatkan situasi kan gitu kan. Tetapi ternyata kan kelihatannya kan menganggap nggak ada apa-apa kan gitu kan, lalu datang. Nah, mestinya hari ini pun Bawaslu sudah bisa menimbang-nimbang ini, memutuskan ini ada yang dilanggar atau tidak ada yang dilanggar. Kita mau lihat apa hasil dari Bawaslu. Apakah ini pelanggaran atau biasa-biasa saja? Nah, supaya yang lain juga tahu. Supaya yang lain kalau mau deklarasi karena Bawaslu bilang biasa-biasa saja bisa dilakukan. Yang lain bisa kalau Bawaslu katakan ini adalah melanggar ya tidak dilakukan. Tidak bisa dilakukan. Gitu kan? Ini penting nih. Jadi Bawaslu jangan menunggu waktu lama.
Mestinya hari ini paling lambat besok Bawaslu sudah bisa memutuskan ini pelanggaran atau ini tidak pelanggaran, supaya ada Ketegasan ya, ada kejelasan. Ada kejelasan. Ya kalau nggak pelanggaran, yang lain bisa dong. Memangnya hanya dia bisa. Gibran yang datang ke acara tersebut mengatakan siap menerima teguran dari Bawaslu. Ya, kali itu kan normatif. Mungkin juga dia terlalu percaya diri juga. Bahwa nggak akan ditegur? Bahwa tidak akan ditegur. Kita kan nggak tahu kan. Ya mungkin kalau paslon lain mungkin tidak berani ngomong begitu. Ya. Ya kan? Ya mungkin dugaan saya kalau paslon lain tidak akan berani. Ini karena Gibran mungkin berani gitu kan. Jadi sekali lagi sebetulnya ini membutuhkan ketegasan Bawaslu. Ya. Supaya apa? Ini kan belum kampanye. Ya. Saya nggak tahu bagaimana nanti setelah kampanye. Jangan-jangan Akan lebih masif lagi? loh, itu yang saya katakan, kenapa rakyat sekarang tuh gelisah, Ya. khawatir pelanggaran ini akan makin masif. Sekarang aja udah begitu. Oke, baik Bang Elman. Termasuk juga akan kita bahas seperti apa tanggapan dari netizen juga pemirsa. Kami harus jeda lagi. Usai jeda kami lanjutkan editorial malam. Tetaplah bersama kami. Aku dituntut selalu ekstra cepat, ekstra siaga. Saat sakit kepala mencengkram, aku selalu siap Bodrek Ekstra. Segera meredam sakit kepala mencengkram. Bodrek Ekstra, andalanku. Mitsubishi X-Force. Bring joy to life. Go for new excitement. Mitsubishi X-Force, infinite excitement. Tempo Scan Group. Bukan nama sebuah majalah. Banyak yang mengira kami hanya memproduksi produk farmasi. Faktanya, kami juga memproduksi produk konsumen, produk nutrisi, dan kosmetik. Ekuitas merek kami telah menjadi market leader. Temposcan juga memiliki belasan fasilitas produksi yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Hampir semua produk kami diproduksi di dalam negeri. Jaringan distribusi kami mampu menjangkau seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan Malaysia, Thailand, Filipina, bahkan Afrika, menghadirkan produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. Selama 70 tahun membangun integrated business ecosystem berkat kerja keras dan dedikasi 12.000 karyawan Temposcan. Tidak berhenti di sini, Temposcan terus mengembangkan bisnisnya dengan inovasi tanpa batas. 70 tahun Temposcan. Building the next frontier. Promo November Happy dari Suzuki. DP dan cicilan ringan, melimpah rezeki. Dapatkan New XL7 dengan fitur terbaik, pastinya ciami. Cek selengkapnya di www.suzuki.co.id. Fokus dan kepercayaan diriku sangat diperlukan. Gejala flu seperti bersin-bersin, hidung tersumbat, sakit kepala dan demam, reda dengan Ultra Flu. Ultra Flu, flu reda, lega rasanya. Siapa sih yang tidak mau tinggal di daerah yang pemandangannya indah, udaranya sejuk, dengan fasilitas lengkap? Tapi di mana ya kita bisa mendapatkan tempat tinggal sebagus dan senyaman itu? Sekarang punya produk apa nih Pak? Nah, kita jual klaster yang keempat, Centronia. Bagaimana dengan harganya? 17M, 3 lantai, lebar 8, keren banget kan? Setiap Sabtu dan Minggu jam 7 pagi lewat 55 menit. Dipersembahkan oleh Menjelang Pesta Demokrasi Pemilu 2024, Metro TV merayakan usia ke-23. Inilah momentum yang baik bagi Metro TV untuk semakin menjejakkan arti eksistensinya sebagai oase informasi yang menyegarkan dan mencerahkan bagi masyarakat Indonesia dalam bingkai persatuan di tengah perbedaan. Dirgahayu Metro TV, jayalah selalu. Showbiz, setiap minggu jam 8:30 pagi. Ya, baik, ini hasil polling yang kami lakukan di aplikasi XM Metro TV. Apakah netralitas ASN dalam pemilu bergantung pada netralitas pemimpin yang memerintah? Hampir semuanya, 89% mengatakan ya, itu tergantung dengan pemimpin ya, sesuai dengan jawaban Bang Elman tadi ya. Ada satu tanggapan dari netizen, kita bacakan dulu sebelum Bang Elman bisa menanggapi. Dari @Franciscus Dejeng,
Demokrasi dan pemilu yang sehat harus menjaga netralitas semua perangkat negara sehingga terdapat hasil yang baik. Soal dialog kita pada malam hari ini, Bang Elman, soal netralitas. Pelanggaran terhadap netralitas hanya bisa ditekan jika hukumannya tegas dan menjerakan. Bagaimana memastikan hal itu bisa terwujud ke depan? Ya, memang kata kuncinya ketegasan Bawaslu untuk menindak yang salah. Sepanjang tidak ada tindakan tegas terhadap yang salah, maka pelanggaran itu akan terus terjadi, akan semakin masif. Dan akhirnya nanti masyarakat tidak akan mau memandang lagi arti pentingnya Bawaslu. Tidak akan datang mengadukan ke Bawaslu. Oleh karena itu saya berharap seperti yang sudah sering kita sampaikan, mari minimal 10 juta orang gunakan kamera, langsung jepret kalau melihat ada kecurangan, ada pelanggaran. Siapapun dia melakukan pelanggaran, melakukan kecurangan, potret dan viralkan. Viralkan itu ternyata lebih efektif dari mengadu kepada pihak-pihak yang dirasa tidak bisa memberikan keadilan. Betul-betul permalukan. Ya. Siapa yang melakukan pelanggaran itu? Hanya itu yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan pemilu 2024 ini. Hanya itu yang bisa kita gunakan untuk mempermalukan mereka yang sengaja dan tidak sengaja melakukan pelanggaran terhadap aturan pemilu. Di luar itu nggak ada harapan. Oke, baik Bang Elman, terima kasih banyak. Semoga jadi catatan semua pihak. Terima kasih untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga pemirsa, terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam esok hari. Selamat malam, sampai jumpa.